Sekarang agar melengkapi, kita juga telah memberikan sharing tentang tumbuhan berakar tunggang. Sekarang juga tumbuhan yang fungsi umbi akar. Nah ini kawan, kenapa saya memberikan trayeng-trayeng pada tanaman yang bersifat ini, tanaman jenis daun putih. Ini adalah jenis tanaman berumbi kawan, tetapi dengan trayeng seperti ini kita menggunakan media tanam pot yang sangat terbatas sehingga desakan dari umbi mampu umbi itu menyembul di luar media tanam ke atas. Jadi umbi akar. Nah, umbi akar. Ini maksudnya umbi akar, di mana umbi-umbi mampu mengeluarkan tunas. Akhirnya umbi pun itu juga di dalam media tanah juga mengeluarkan akar. Jadi umbi akar atau akar tunggang itu kalau sudah akar tunggang itu kalau maksudnya kalau akar gantung ya. Akar tunggang, kemudian juga ada akar gantung. Kalau akar gantung itu dari pohon menggantung masuk ke dalam tanah, akhirnya akar gantung itu akan menjadi bagian daripada pohon itu sendiri. Sedangkan ketika masuk ke dalam media tanam tanah juga ada akar-akar penyerap hara. Tentu juga ada memiliki akar-akar serabut. Jadi fungsi akar serabut juga ada pada akar gantung atau akar tunggang. Nah, sedangkan khas kalau untuk tanaman berakar serabut tentu kita daputi jenis rumput, jenis padi-padian, jenis sayur dan sebagainya. Ini harus kita bedakan. Jadi kalau umbi akar seperti ini, saya sering menyebut sebagai tanaman berumbi akar seperti umbi, tanaman jenis kaladium, jenis sente dan lain-lain. Sekarang jenis kerot hias putih. Karena teknik yang saya lakukan di media yang saya sempit, kemudian media tanamnya dari tanah yang sangat subur sehingga umbi itu mampu menyembul ke atas. Nah ini sebenarnya adalah umbi kawan. Jadi umbi seperti ini menyembul ke atas akhirnya akan menumbuhkan juga tunas-tunas pada umbi ini. Nah sedangkan kita lihat batasannya adalah seperti ini. Nah ini, andai kan ini masuk ke dalam media tanam tanah, tentu saja umbi ini akan nampak seperti umbi-umbi yang dapat kita konsumsi. Tetapi berhubung menyembul keluar seperti ini, umbi ini nampak seperti batang. Dan tentu sahabatku semuanya tahu jenis tanaman ini kalau dibiarkan alami akan ada akar, kemudian tumbuh umbi di dalamnya berumbi, kemudian umbi mampu mengeluarkan tunas baru. Nah sedangkan kalau umbi, hasil umbi ini karena di media yang sempit, akhirnya umbi mampu keluar dari atas media tanam, nampak seperti ini kawan. Nah ini akan menimbulkan menumbuhkan tunas-tunas baru. Ini bukan akar kawan, ini adalah calon tunas-tunas baru yang dihasilkan dari umbi akar yang menyembul keluar. Tentu hal ini tidak akan pernah kita mengetahui kalau kita tidak membuat teknik sistem sehingga teknik yang kita lakukan memang tepat sekali. Nah contohnya kita balik terus kawan, lah seperti ini. Jadi generatif fase pada tanaman kerot hias putih itu sebenarnya generatifnya itu bukan berasal dari akar kawan, tetapi dari umbi. Umbi itu sendiri di dalam bagian-bagian umbi, pucuk umbi menumbuhkan tunas baru. Nah kemudian di dalam umbi, maksudnya umbi sendiri itu juga ada ros-ros tertentu yang menumbuhkan umbi juga akhirnya menumbuhkan tunas baru. Inilah generatif fase pada tanaman umbi jengkerut hias putih, jengkerut putih. Ya maksud saya adalah karena ini mampu berdaun putih. Nah ciri khasnya adalah kalau dalam pucuk-pucuknya seperti ini, dominan berwarna putih itu berarti fase generatif itu segera tiba pada tumbuhan ini. Ciri khas daun pucuknya dominan warna putih. Nah ciri khas yang kedua, ketika dominan warna putih ini sangat banyak keluar, tentu disertai dengan umbi-umbi yang
tumbuh kembang di dalam media tanah. Berhubung kita buat teknik agar menyembul di luar tanah akan nampak sekali. Nah ini adalah umbi kawan. Akhirnya memunculkan tunas baru di pucuk umbi. Nah ini juga umbi memunculkan tunas baru di bagian umbi. Akan tampak sekali kalau jenis tanaman jengkerut hias putih itu fase generatifnya adalah berasal dari akar umbi atau umbi. Umbi menumbuhkan anakan tunas baru atau pucuk tunas umbi memunculkan tunas baru. Ini nampak sekali. Beda kawan. Bukan dari akar serabut atau akar yang menyerap hara tumbuhnya tunas baru di tanaman jengkerit putih hias, tetapi dari bagian umbi sendiri itu mampu menumbuhkan tunas baru. Nah, tunas-tunas baru yang tumbuh itu adalah identik dengan umbi. Semuanya berumbi. Ini jenis tanaman berumbi. Jengkerut hias putih adalah tanaman berumbi. Saya buktikan dengan sampling yang sangat sederhana. Saya berhasil membuat contoh bahwa umbi dari tanaman ini berhasil muncul di atas permukaan media tanam, dan kita buktikan ini adalah umbi, kemudian menumbuhkan tunas-tunas baru. Kalau ini terpendam dalam tanah, otomatis di sini akan tumbuh akar-akar, maksudnya penyerap hara untuk tanaman ini. Tetapi berhubung ini di atas media tanam, tentu akan nampak sekali akar-akar penyerap hara jelas tidak tumbuh. Yang tumbuh hanya tunas-tunas baru pada tumbuhan jengkerut putih hias. Dan salah satu ciri khasnya tanaman ini jika pemunculan tunas baru banyak adalah di dalam fase generatif, dengan adanya ciri khas daunnya, pucuk daunnya berwarna putih. Tentu kekurangan, kelebihan apa yang saya utarakan itu adalah wajar dan kita boleh menambah, mengurangi. Ini tanaman memang asli, yaitu tanaman alami yang sekitaran kita dulu itu sangat banyak sekali. Semoga tanaman ini tidak musnah, tetap eksis, sehingga menjadi varian tanaman di sekitaran kita, tanaman-tanaman yang langka jangan sampai musnah, agar tetap keberadaannya. Dan saya sekaligus memberikan trik atau teori mengenai fase generatif tanaman ini, sekaligus ada ciri-ciri tertentu, ada khas tertentu yang keindahan dan keunikannya juga tiada duanya.